ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kami taati, para pini sepuh dan sesepuh desa setempat, yang saya hormati segenap perangkat pemerintah, baik RT, RW ataupun yang mewakilinya. Wabil khusus saya sampaikan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah melimpahkan barokahnya amin kepada Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Muhammad Sunaryo beserta keluarga. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tausiah singkat pada malam hari ini, dari hati yang paling dalam saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kami sampaikan maaf saya kepada para alim ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para pini sepuh dan sesepuh, apabila bahasa yang saya sampaikan tidak sesejuk, seenak bahasa yang disampaikan oleh pembawa acara kita, diselingi dengan menggunakan bahasa Jawa. Saya asli kelahiran Ampel, Surabaya. 20 tahun lebih saya tinggal di Sepanjang, mulai dari BBN sampai sekarang menetap di Kledek. Tapi sampai sekarang untuk berceramah dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik, yang benar, yang menggunakan kromo-kromo yang bagus, saya masih belum bisa. Oleh karena itu saya minta maaf kepada Sohibul Bait khususnya dan kepada para kiai, para ulama, jika bahasa yang saya sampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi jika diperkenankan, karena saya, ayah dan keluarga saya keturunan dari India, maka saya malam hari ini sedikit-sedikit akan ceramah menggunakan bahasa India. Alfaz kasagar diri suruki maujihi, ngerti Pak? Kertas. Saged. Oh, enggak ngerti kok mandu-mandu. Kuci utah itu. Karena bahasa India enggak paham,
maka lebih baik saya berbahasa Indonesia saja. Toh saya dan panjenengan semua juga orang Indonesia. Kaum muslimin, para alim, para ulama, ini sepuh yang kami taati. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan di majelis ini di dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Muhammad Sunaria, yaitu walimatul urus, dirangkap dengan walimatul akikah dan juga walimatul khitan atas putra-putra beliau. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan oleh Sohibul Bait malam hari ini Allah turunkan berkah di dalamnya. Amin. Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan niat baik kita datang ke tempat ini, langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin, insya Allah semua sudah pada hafal. Surat Yasin ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini, ketika Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, artinya Allah mencatat langkah kaki seorang hamba Allah yang dipergunakannya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkahkan kaki untuk berzikir bersama, membaca sholawat, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan jalan terang kepada kita dari alam jahiliyah sampai menuju alam yang penuh dengan pancaran Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita tadi benar-benar mengantarkan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak, kaum muslimin, para ulama, para penisepuh yang kami taati, malam hari ini karena acaranya 3, walimatul urus, walimatul akikah, dan walimatul khitan, maka saya ringkas saja. Saya tahu insya Allah Bapak Sunario kepingin hajatnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini yang hidupnya tidak kepingin dapat berkah dari Allah. Tidak ada. Kita selesai sholat, maka yang kita minta barokah, barokah rizkinya, barokah umurnya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya, barokah usahanya, hidupnya barokah, semuanya minta barokah. Bahkan lebih-lebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini kalau ketemu dengan saudaranya yang lain, saya tadi datang diucapin salam, Assalamualaikum Ustaz, saya jawab
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyampaikan salamnya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan tahu apa artinya salam itu? Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Warahmatullah, semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Wabarakatuh, semoga kalian dapat barokah. Lagi-lagi barokah suka diucapkan kalau ketemu muslim sama muslim. Singkatnya Pak, berarti kita ini pengen hidup kita ini dapat barokah. Masalahnya adalah, lah ini yang jadi masalah, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kepingin mencari barokah. Istilah orang Jawa, maaf, pojok kampung, ngalap berkah. Ada sebagian kaum muslimin yang kepingin ngalap berkah, mencari barokah, melakukan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada sebagian kaum muslimin yang ngalap berkah dengan pergi ke Kiai Slamet. Mana Pak Kiai Slamet? Ayo, Tan pundi Kiai Slamet itu? Di mana Kiai Slamet itu? Kiai Slamet adalah kerbau putih miliknya Keraton Surakarta. Setiap tanggal 1 Suro di televisi kita selalu ditayangkan. Mereka orang-orang sebagian penduduk Solo, Surakarta, ngarak Kiai Slamet kerbau putih itu sampai ke dalam keraton. Lalu kotorannya dijadikan rebutan, diusamkan ke baju pakaiannya karena pengen mencari barokah. Luar biasa. Ada yang cari barokah dengan rebutan kotorannya kerbau, katanya kotoran itu mengandung barokah. Ada lagi yang kepingin ngalap berkah, cari barokah dengan antri mendapatkan celupan tangannya Ponari. Betul atau tidak? Betul. Saking pengennya dapat barokah sampai antri untuk mendapatkan celupan tangannya Ponari yang katanya air bekas celupan tangan Ponari mengandung barokah. Masya Allah. Ada juga yang mencari barokah dengan pergi ke Sumur 7 di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat, karena mereka berkeyakinan mandi di sumur itu maka hidupnya akan barokah. Singkatnya Pak, semua orang cari barokah. Padahal Allahu Akbar, kalau kepingin saya dan panjenengan semua hidupnya barokah, resepnya gampang sebenarnya. Tidak perlu susah-susah ke Solo sampai rebutan kotorannya kerbau. Nggak perlu. Cukup kita di rumah kalau kepingin cari barokah. Nah, malam hari ini saya nggak panjang lebar, saya tunjukkan saja yaitu di mana letak-letak kita mencari barokah sesuai tuntunannya Allah dan tuntunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Yang pertama, di sini kalau ngaji sampai jam berapa Pak Yai? 12. Oh 9. Sekarang jam, saya tidak mau jam kurang seperempat. Alhamdulillah. Singkat saja. Ngaji banyak-banyak. Yang pertama, supaya hidup barokah, cukup di rumah membaca surat Al-Baqarah. Cukup. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
bersabda, "Iqra'u surat al-Baqarah fa in akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun." Katanya Nabi, bacalah surat Al-Baqarah. Hati dikaingin ini suwe Ada dilusukan. Baik, saya lanjutkan. Maaf, ini bahasa sepanjang soalnya. Katanya Rasulullah, bacalah surat Al-Baqarah. Dengan membaca Al-Baqarah, hidupnya barokah. Watarkaha hasratun. Dengan tidak membaca, hidupnya akan menyesal. Khosaro, rugi, katanya Nabi. Saya punya pengalaman pribadi, Pak, untuk surat yang satu ini, Pak, Al-Baqarah. Mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat 1 sampai ayat 286. Saya punya pengalaman pribadi. Apa itu? Saya dulu pernah punya toko peninggalan mertua. Toko saya di desa Jerebeng, mau ke arah Legundi, sebelah kanan sebelum sungai besar. Toko bahan bangunan, sekarang sudah tutup. Di atas tanah 3000 meter. Mertua meninggal, saya yang gantikan. Kejadiannya begini, waktu saya ada di toko itu, ada orang itu sales kirim asbes. Dia ada di depan, saya ada di dalam. Mobilnya saya tahu, pickup. Saya bisa lihat di luar, tapi dia telepon saya, "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." "Pak Ustadz, tokonya kok tutup? Saya ini kirim barang. Kalau barang ini tak kembalikan, saya dimarahi bos." "Ya apa ini, saya sudah di depan tokonya Pak Ustadz." Saya bilang, "Toko saya tidak pernah tutup, kecuali tutupnya hari Jumat. Hari Minggu tetap buka. Sekarang saya ada di toko." "Tutup Pak Ustadz." "Coba sampean kalau di toko, sampean metuo." Ya sudah, saya keluar kaget kernetnya. "Loh Pak Ustadz, lintang pundi? Lewatnya dari mana tadi Pak Ustadz?" "Loh saya ya lewat sini." "Loh tutup nih Pak Ustadz, tutup nih." Saya bingung, wong toko buka kok tutup. Sudah, saya nggak ambil hati. Pembeli masuk, balik lagi. Masuk, balik lagi. Subhanallah. Ada apa? Ada orang komplain, "Pak Ustadz kok nggak dikirim?" Saya ke tokonya, "Pak Ustadz kok tutup?" Ya Allah, sudah banyak orang mengatakan toko ini tutup. Subhanallah, ada teman saya sama-sama Ustadz juga sering menyampaikan ceramah, telepon saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Di pager Saya di Krian, Jerebeng. "Boleh mampir?" "Boleh." Mampir dia. Ternyata saya di luar, jemput dia, ada naik sepeda motor. "Ayo masuk." Masuk, ngobrol, dapat 15 menit ngobrol. Ternyata dia bilang, "Toko ini kok sepi ya? Kok gak kayak biasanya?" Ya saya ceritakan, "Lah ya katanya orang tutup padahal toko buka." "Apa katanya?" "Tokomu digawe wong Ustaz." Ditutup sama orang. Nah terus sudah tidak perlu aneh-aneh, cukup di dalam toko baca Al-Baqarah. Baru saya takbir, Allahu Akbar. Ternyata Allah mengirimkan Ustadz ini untuk nasihati saya, ngingetkan saya, lupa kalau ada Al-Baqarah. Saya baca atas izin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari selesai. Banyak orang masuk lagi. Ada Pak, gangguan seperti itu ada. Al-Baqarah. Anda tahu resepnya apa? Al-Baqarah. Jangan pernah ninggalkan tiap hari membaca surat Al-Baqarah. Meskipun tiap hari 5 ayat, besok 5 ayat, besok 5 ayat, yang penting tiap hari baca Al-Baqarah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Katanya Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Saya tanya Pak, kuburan itu identik apa Pak? Sama seperti apa kuburan itu? Gaib. Identik apa? Angker, sepi. Sepi. Nah, menyeramkan. Katanya Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Lalu apa kata Nabi? Setan itu tidak mau masuk ke dalam rumah
surat Al-Baqarah. Ayo sergap moco Al-Baqarah. 5 ayat hidupnya barokah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 yang akan kami sampaikan, letak barokah yang kedua adalah, yaitu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjilati tangan setelah kita makan. Katanya Nabi dalam sabdanya, idza akala ahadukumut ta'am, apabila kalian selesai makan, katanya Nabi, falam yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, maka tanganmu jangan dicuci, jangan yaitu dibersihkan sebelum tanganmu kau jilati atau minta dijilatkan kepada orang lain. Kalau kita punya istri 2, Pak, subhanallah ya, istri 2 terus jilati tangan kita, Pak, subhanallah ya. Pak Sunaryo sudah tidak bisa bayangkan itu ya. Masya Allah ya. Di sini istrinya berapa semua? 1. Bakhil ya. Punya istri 1 itu bakhil. 2, Pak. Betul ya? Catat ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, katanya Nabi, tangan yang habis kita pakai makan itu kalau kita jilati, makanan itu barokah. Subhanallah, tidak perlu kita antri dapatkan celupannya tangannya Ponari. Tangan kita sendiri kalau habis makan barokah, katanya Nabi. Bahkan katanya Nabi lagi, wala yarfa saffatan hatta yal'aqaha aw yu'iqaha, dan piringmu jangan kau angkat sebelum kau habiskan atau kau bersihkan. Kenapa? Karena fa inna akhirat ta'ami fihi barakatun, karena di akhir makanan itu barokahnya makanan. Di akhir itu saya keluar dari pintu Masjidil Haram, melihat ada orang-orang Afghanistan lagi makan, 1 piring besar dipakai orang 3. Barokah. Saya tahu dia dari Afghanistan karena dari pecinya. Di sana itu cirinya kalau menunjukkan orang ini dari negara mana, itu dari pecinya. Kalau Afghanistan seperti orang Taliban, pecinya. Tapi kalau sorban diginikan saja, itu orang Saudi. Tapi kalau pakai dibulet-bulet begini, orang Yaman. Dilihat dari pecinya, bisa diketahui ini dari Afghanistan. Saya tanya, saya perhatikan saja, dia habis makan, piringnya agak ada sedikit sisa-sisa makanan, ngambil air zam-zam, dituangkan di piring itu, terus dibersihkan gini, tiap orang minum satu-satu sampai habis. Saya tanya sama mereka, isyhada, apa ini maksudnya Anda melakukan ini, apa maksudnya? Katanya dia, ada sunnah ya Ustaz, ini adalah sunnah Ustaz. Saya cari kitabnya, apa betul perbuatan seperti ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada, Pak. Ada. Rasul mengajarkan kita membersihkan. Terus piring bersih. Nanti ada acara makannya. Saya pengen tahu. Ya apa kira-kira nanti makannya, ya? Karena apa? Karena itulah letak, yaitu barokah. Gampang, ternyata tidak susah cari barokah. Tidak perlu macam-macam. Yang ringan-ringan saja. 3, saya tutup sampai 5. Nomor 3. Juga orang habis sendok itu. Hah? Biasa sendok. Loh, tidak apa-apa pakai sendok. Iya, tidak apa-apa, ya sendoknya ditilaki. Kita lanjutkan nomor 3. Wah, sorry. Yang nomor 3, letak mencari barokah gampang. Apa itu? Di dalam hadis Bukhari nomornya 1301. Yang punya kitab Sahih Bukhari, tolong dilihat, dicek, dibuka, nomor 1301. Apa katanya Nabi? Letak barokah itu di ubun-ubunnya kuda. Katanya Nabi, ittaghidi al-barakatu fi nawasil khayli. Barokah itu terletak pada ubun-ubunnya kuda. Makanya kita suruh usap ubun-ubunnya kuda. Besok buat binatang semua. Barokah. Gampang ternyata barokah itu. Allah berikan berkat di ubun-ubunnya kuda. Ya rambutnya itu. Itu kita
suruh ngusap. Kenapa? Al barakatu fi nawasil khayli. Al barakah, berkah itu Allah turunkan di ubun-ubunnya kuda, makanya diusap. 3, gampang. Nomor 4, kalau kepingin hidup kita barokah, diberkahi umurnya, rizkinya, perniagaannya, usahanya, umurnya, hidupnya, rumah tangganya, anaknya, semuanya barokah. Yang keempat adalah yaitu minum air zam-zam, barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang minum, sesuai tujuan orang yang minum. Dan Nabi tidak pernah bilang ma'u fonari lima syuribalahu, airnya ponari berkhasiat sesuai tujuan orang minum. Tidak pernah. Yang Nabi katakan ma'u zam-zam. Ketika tahun 2009 Mekah itu, waktu itu musim kemarau, saya waktu itu diserai untuk bimbing haji. Itu di depan pintu utama Masjidil Haram, Malik Abdul Aziz, itu temperaturnya sudah 51 derajat Celcius. 51, panas. Kebiasaan di Masjidil Haram, setiap 5 waktu mesti ada sholat jenazah, pasti, nggak mungkin tidak. Setiap 5 waktu habis sholat mesti ada sholat jenazah. Biasanya kalau selesai sholat jenazah, ya sudah, jamaahnya pulang menuju ke hotel atau pemondokannya masing-masing. Lah ini tidak. Selesai sholat jenazah, kita keluar dari masjid, tiba-tiba banyak polisi mengerumuni seseorang, mengerumuni. Ternyata orang itu adalah seorang imam Masjidil Haram yang matanya buta. Sudah tidak ada sekarang, wafat. Mudah-mudahan Allah melapangkan surga untuk beliau. Amin. Matanya buta. Pak, maaf ini, maaf, imam di Arab Saudi, Pak, harganya mahal, Pak. Luar biasa. Dihormati imam di Arab Saudi. Itu kalau mereka sholat yang jaga polisi 4, kadang 6, semuanya dijaga. Itu kalau mereka datang, Allahu Akbar, kalah presiden kita, penghormatannya sama ulama di Saudi loh ini. Kalah. Luar biasa menghormatinya, ulama itu luar biasa. Ternyata begitu saya lihat, oh ada imam. Subhanallah, Anda tahu diumumkan yaitu as-salatul istisqa, salat minta hujan. Si imam yang matanya buta ini sebelum sholat dia mengambil air zam-zam, lalu dia berdoa, yaitu doa selain doa minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Dia minta, ya Allah, kabulkan, dalam bahasa kita ya, kabulkan apa yang kami minta, turunkan hujan, diminum sama dia, jadi imam. Kita ada di belakang, Allahu Akbar, langit itu langsung mendung, Pak. Ini 51 loh derajat Celcius, mendung. Rokok, Allahu Akbar, tes, mulai gerimis. Salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Semua yaitu terguyur hujan dan basah kuyup semuanya. Hujan turun 51 derajat Celcius. Imam ini doanya menembus arsy-Nya Allah SWT. Coba saya tanya, kira-kira ada enggak orang seperti itu di mana Karangbong? Ya, ada enggak kira-kira orang seperti itu yang doanya langsung menembus arsy-Nya Allah, khususnya di desa Karangbong? Ada enggak? Ya Allah, utang pulau kada, ya Allah. Besok ternyata lunas. Ada kira-kira? Tidak. Oleh karena itu, inilah doanya seorang hamba yang dia pakai perantara air zam-zam supaya Allah turunkan berkah. Oleh karena itu, ayo kita jangan melakukan hal-hal yang aneh, tapi lakukan yang diajarkan oleh Nabi. Terakhir, penutup yang kelima. Apa itu? Karena ini terkait rumah tangga. Yang kelima